Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, qul alhamdulillah, innal hamdalillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan ya, sehingga kita selalu beraktivitas ya, walaupun dalam masa pandemi ini. Semoga keadaan kita dalam sehat walafiat, serta semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ya, langsung saja ya. Seperti biasa dalam pertemuan ini ya, kita telah membahas mengenai kreativitas dan inovasi ya. Oleh karena itu saya akan menambahi ya, materi tersebut tentang kreativitas dan inovasi ya. Kita belajar bersama-sama ya, apa itu kreativitas dan inovasi ya. Memang kreativitas itu merupakan kemampuan untuk kita mengembangkan ide-ide ya, dan cara-cara yang baru dalam pemecahan sebuah ya, problem ataupun peluang untuk kita ya. Menjadikan peluang itu makanya kreativitas kita, apalagi di dalam dunia wirausaha, dunia bisnis ya, kita agar mampu untuk menciptakan ide-ide yang baru ya, produk-produk yang baru ya. Nah, itulah kreativitas ya, ide-ide yang baru, bukan hanya copy paste, cap sana cap sini, bukan, tapi bagaimana kita bisa mampu untuk berpikir ya, selalu berpikir, menciptakan ide-ide baru. Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan kan, banyak ya. Jadi syariat Islam pun kan mengajarkan seperti itu, agar supaya selalu berpikir ya. Afala ta'qilun ya, itu dalam surat Al-Baqarah ya. Kemudian la'allakum tatafakkarun ya, itu dalam surat Al-Baqarah juga ya. Tadi ayat 44, kemudian ayat 266 ya, la'allakum tatafakkarun ya, disuruh supaya kamu berpikir ya, selalu untuk berpikir, bukan hanya. Nah, di dalam dunia pendidikan juga seperti itu, akademisi kan selalu digunakan untuk berpikir, ide-ide baru harus yang muncul itu karena untuk kreativitas dan inovasi. Inovasi adalah implementasi kemampuan menerapkan yang dari hasil kreativitas itu. Makanya kreatif dan inovasi itu saling kaitannya, saling erat berhubungan erat ya. Wala yatadakkarun wala yatafakkarun. Nah, kayak gitu. Bukan kita tidak berpikir kayak gitu, untuk menciptakan ide-ide yang baru ya. Nah, inovasi juga seperti itu, kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan problem dan menemukan peluang, doing new thing. Nah, makanya proses berpikir kreatif dan bertindak inovatif merupakan nilai yang tambah, value added, dan hal ini merupakan sumber peluang bagi wirausaha. Nah, seperti itu ya. Ada sebuah cerita ya, Yahya bin Bukhair
telah menceritakan kepada kami allege dari Ukail dari Ibnu Syihab dari Abu Ubaid sahayanya, kemudian ketika Abdurrahman bin Auf bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sungguh seorang dari kalian ya, yang memanggul kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta kepada orang lain, baik orang lain itu memberinya atau menolaknya ya. Nah itu termasuk hadis itu, cerita itu. Nah dulu makanya para sahabat pun tidak selalu kreatif dan inovatif. Dia tidak suka untuk meminta-minta, dia tidak tidak mengandalkan orang lain kayak gitu ya. Dalam dunia apapun, bisnis, politik, dia selalu berpikir ketika apa yang sudah dinasihatkan oleh Allah dan Rasulnya, dia selalu berpikir seperti itu ya. Itu mengenai kreatif dan inovatif. Hakikatnya apa? Ya memang kekuatan yang dimiliki kita oleh setiap manusia sering disebut daya hayal. Melalui daya hayal ya, manusia mencapai kemauan yang tinggi dan kesanggupannya dalam menemukan segala hal. Daya hayal ya, menemukan segala hal. Tadinya nah itulah untuk mencapai kreatif. Daya hayal ya, boleh untuk menghayal, itu berpikir menghayal ini bagaimana cara untuk membuat. Nah nggak apa-apa, hayalan thayyiban ya, bukan hanya halalan thayyiban aja, tapi hayalan thayyiban. Yang penting berpikir yang positif, bukan berpikir untuk mencuri, untuk apa ya, itu tidak baik ya. Berpikir yang positif untuk menciptakan sebuah ide yang baru, ide yang positif, yang menghasilkan sebuah kebaikan dan manfaat untuk diri kita maupun yang lainnya. Khairun nas anfa'uhu linnas. Nah seperti itu, kayak gitu ya. Nah intinya dalam materi kreativitas dan inovatif ini kita dituntut ya, intinya seperti itu. Dituntut untuk selalu berkompetensi ya, untuk selalu bersaing dalam dunia bisnis, bersaing yang baik, mengeluarkan kreatif ide-ide yang sangat bermutu untuk mencapai ya keinginan kita, target kita dalam berbisnis demi menguasai dunia pasar kayak gitu. Contoh apa sih yang di sana nggak ada kayak gitu, kita sudah berpikir ya, merenung, mungkin di kota sana nggak adanya apa kayak gitu, kita berpikir kita mau apa, menciptakan apa yang belum banyak ya. Nah, seperti itu kreatif dan inovatif, ide-ide yang kreatif kayak kita di akademisi seperti itu. Kalau kita hanya copy paste, judulnya banyak yang sama, jadi nggak menarik seperti itu. Nah produk juga seperti itu, produk yang baru itu akan menarik ya, hasilnya harus baik, tapi dari produk-produk yang lama seperti itu untuk menciptakan sebuah kreativitas itu. Jangan produk baru tapi tetap hasilnya kalah dengan ya, nggak menarik. Kayak gitu, menciptakan judul yang baru, judul yang menarik agar bisa diterima, nanti bisa dikaji seperti itu. Bukan hanya judul-judul lama diterapkan lagi, diputar. Nah kita bisa mengkodifikasi, merubah, mana itulah intinya seperti itu ya. Karena yang intinya
inovatif, kreatif adalah dua hal yang sangat penting untuk menjadikan penyeimbang dalam rangka mengelola bisnis wirausaha secara berkesinambungan, ya, terus menerus, dan akan selalu diterima di masyarakat, ya. Karena pembaharuan, modifikasi, kreasi, dan inovasi selalu dilakukan demi kepuasan konsumen, kayak gitu, ya. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan, ya. Semoga bermanfaat, terutama untuk saya dan untuk para pelajar, mahasiswa, dan yang akademisi, praktisi, dan yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Tsummassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma'assalamah. Bye.